menelusur kelezatan dawet jabung kuliner khas Ponorogo. Halo Sobat Arsip dan Sobat Pustaka, tim penelusuran arsip dan sejarah lokal Ponorogo kali ini akan menelusur kelezatan dawet jabung, salah satu kuliner khas Ponorogo. Dawet jabung adalah minuman khas Ponorogo yang memiliki aroma dan rasa yang khas. Diberi nama dawet jabung karena dawet ini berasal dari Desa Jabung, Kecamatan Melarak, Kabupaten Ponorogo. Minuman ini menjadi resep warisan turun-temurun dan banyak dijual di daerah Ponorogo, khususnya daerah Jabung dan sekitarnya. Selain dijual di warung-warung, minuman ini juga banyak disediakan pada acara-acara penting lainnya seperti pernikahan, tasyakuran, festival adat, dan lain-lain. Warga Ponorogo dan sekitarnya pasti tidak asing dengan minuman legend khas Bumi Reog ini. Tetapi belum banyak yang tahu jika di Desa Jabung saat ini terdapat Museum Dawet Jabung. Sebelum kita mencicipi kesegaran khas dawet jabung, tak ada salahnya kita mampir di museumnya untuk menambah wawasan tentang kuliner khas Ponorogo ini. Kira-kira ada apa aja ya di dalamnya? Ada banyak jejak sejarah dawet jabung dari waktu ke waktu yang tergambar dalam berbagai potret yang terpasang di dinding museum. Selain itu, terdapat berbagai tulisan tentang sejarah dan filosofi tentang dawet jabung. Untuk dapat mengetahui lebih banyak tentang dawet jabung, kali ini kita akan mewawancarai Kepala Desa Jabung, Bapak Budi Ratno. Ya, terima kasih. Ini saya dari Kepala Desa Jabung mau menjelaskan tentang sejarah dawet jabung. Kalau berdirinya itu tahunnya saya yang belum paham karena saya lahir sudah ada itu. Jadi sejarahnya awal mula dawet jabung itu kalau yang saya ketahui, berdasarkan yang saya ketahui itu pertama dulu masih ada yang jualan itu pakai sepeda ke sawah, itu saya masih tahu juga. Belum banyak yang di perempatan Jabung itu, belum banyak. Nah, yang paling lama itu di persawahan itu ada satu stand, terus di pojok perempatan yang sekarang Busumini itu yang paling lama di situ memang. Nah, di Busumini itu dawet jabung mulai berkembang di perempatan Jabung juga sama di utara perempatan Jabung, agak di sawah itu ada satu kemarin. Kalau sejarahnya dari zaman Warok itu sudah ada, itu cerita dari kakek nenek itu cerita. Dan kalau dulu itu tidak dijual kayak sekarang ya, kalau sekarang ini kan dijual sudah di setan di lingkungan. Nah, itu kalau dulu itu hanya momen-momen tertentu, contohnya kalau ada peringatan hari besar, contohnya Agustus peringatan kemerdekaan, contohnya pentas reog di alun-alun, panen, ya, hanya tertentu itu saja. Kalau sekarang sudah setannya semuanya di perempatan Jabung itu. Nah, itu dawet jabung ini
Kalau dulu masih betul-betul khas gitu ya, jadi esnya tidak ada ini menunya. Terus gempol itu juga tidak ada, hanya juruh, cendol, santan itu aja, sama jajanan gorengan itu kalau dulu. Tapi sekarang sudah ada es, sudah ada gempol, sudah ada nangka kadang itu. Nah, sekarang sudah modern. Terus ciri khas lagi yang nggak bisa ada sama dengan daun jabung itu dari cendol. Cendol daun jabung itu terbuat dari tepung aren. Nah, di Jabung juga ada orang yang mengolah pohon aren itu, yang diambil tepungnya itu kalau nggak salah ada 2 tempat, yaitu juga diperuntukkan untuk buat cendol itu. Juga kalau kelapa itu mendatangkan dari luar daerah, karena di daerah Ponorogo ini sekarang udah habis, kalau dulu ya masih banyak. Terus pemanis atau juruh, itu kalau juruh sekarang sudah pakai gula merah itu. Kalau dulu dari bunganya kelapa itu yang dipotong sedikit, nanti dimasukkan bumbung apa itu nanti akan keluar kayak getah itu. Nah, getah itu kalau bahasa Jawa namanya legen. Nah, yang dipakai itu dulu. Terus ciri khas lagi kalau dulu itu airnya mentah. Nah, kalau sekarang airnya, kalau sekarang nggak boleh kan, air mentah sudah kayaknya nggak sehat, sudah kontaminasi dengan bakteri, mungkin bisa penyakit. Nah, sejak saya kecil itu yang sekitaran perempatan itu yang dipakai sumurnya itu ada sekarang, sumur tua itu, tapi sudah nggak dipakai itu. Semuanya ambil itu dari situ airnya. Sekarang masih mungkin sudah ditutup, tapi hanya untuk siram-siram lah bahasanya, untuk halaman itu. Nah, sekarang untuk airnya itu disarankan dari Dinas Kesehatan itu pakai air isi ulang atau aqua. Jadi tetap air mentah tapi air aqua. Terus sejarah-sejarah ini dulu pada zaman Warok itu juga ceritanya. Kalau saya kan belum ada. Itu bisa juga untuk ada sakit Warok yang sedang berkelahi sesama Warok, tarung lah itu sampai kena ilmunya itu disembuhkan, dimandikan dengan dawet itu sembuh juga. Ceritanya juga ada. Jadi cerita itu sumbernya macam-macam. Kalau yang saya ketahui ya seperti itu kurang lebihnya itu. Jadi memang dawet ini sudah sejak zaman dulu, dan sekarang itu sudah istilahnya dari beberapa kota luar Ponorogo itu banyak yang tahu. Bahkan sekarang itu juga sudah saya patenkan, itu ada perkumpulan daun jabung, itu ada patennya. Tadi yang kemarin dibuka museum dawet itu di tempat saya, itu ada juga ditempel di dinding, itu hak patennya. Juga sejarah, riwayat dan lain sebagainya. Dan dulu pemanisnya itu yang dari kayak getah itu, legen bahasanya, itu seger sekali kalau pakai itu. Nah, sekarang nggak dapat itu. Dari mana kita bisa Jabung nggak bisa mendapatkan itu. Itu pun tempatnya itu dari bambu itu. Jadi masih betul-betul tidak mengandung kimia semuanya. Dan daun jabung ini tidak bisa disimpan lama. Daun jabung ini seandainya pagi itu sudah diracik ya, yang harusnya dikonsumsi, kalau sampai jam 2, jam 3 sudah nggak enak. Apalagi sampai malam sudah basi. Jadi memang makanan yang hanya sekali saji harus dihabiskan. Terus ada keunikan lagi itu saat memberikan atau memberikan dawet yang sudah ini untuk pembeli, itu kan pakai mangkok. Jadi ada mangkok, ada lepek bahasanya. Lepek itu kalau piring kecil ya, piring kecil ditaruh di atasnya. Setelah ditaruh di atasnya itu tidak boleh itu diambil sama lepeknya itu atau piring kecilnya itu. Jadi hanya atasnya saja yang diambil. Ini banyak orang yang dari luar daerah itu ngambil lepeknya. Nah, itu biasanya tarik-tarikan sama penjualnya. Akhirnya saling pandang lah, ini kok begini dan ini dan itu. Kalau mitosnya dulu orang menarik lepek itu istilahnya ingin meminang si penjual dawet. Ya. Bahasanya
menginginkan untuk dikawin. Itu mitosnya seperti itu. Jadi keunikannya di situ, itu kira-kira belum ada di daerah lain yang seperti itu. Jadi orang nanti luar daerah yang nggak tahu pasti ditarik lepeknya, piring kecilnya itu. Akhirnya jadi ketawa semua kalau orang yang tahu itu. Di antaranya seperti itu. Dawet Jabung merupakan salah satu kuliner khas Ponorogo yang menjadi kebanggaan Ponorogo, sehingga harus tetap dilestarikan dengan mengkombinasikan santan, cendol, gempol, ketan merah, tape, ditambah gula aren, sedikit garam, dan es batu akan menghasilkan rasa yang manis, gurih, nikmat, dan segar. Saat ini terdapat banyak sekali kios dawet Jabung di Desa Jabung dan sekitarnya. Bicara tentang dawet Jabung tanpa mencoba mencicipinya tentunya kurang afdol. Yuk kita cicipi dawet Jabung legend dan terkenal di Ponorogo, yaitu dawet Jabung Bu Sumini. Kios dawet Bu Sumini ini adalah salah satu kios tertua yang masih aktif berjualan hingga saat ini. Pada kesempatan ini, tim penelusuran berhasil mewawancarai Bapak Sumarwanto, salah satu putra dari Ibu Sumini yang melanjutkan usaha dawet milik beliau. Nami Sumarwanto, generasi saking Ibu Sumini. Niki mulai berjualan dawet pertama kali niki tahun pinten Pak? Dari mbah-mbahnya dulu mungkin. Ala mbae niku kepastiane nggih taune nggih. Mungkin lho niku sekitar 50-an bae niku kan awal mulane nggih. Sadean damel ngeten iki tapi tipiko. Nggih. Mulai dari mriki ngalar dugi terakhir niku babatan bilir mriko, daerah mriko pokoke. Nggih wasule ditespur. Terus karena mungkin bae pun sepuh gantos Mbah Putri sadean enten ngajeng mriki. Nggih perkiraan tahunnya nggih tahun sekitar 60 sekian lah, 60 pinten boten pas kula dereng ngertos. Terus diantarane yogane bae niku kan enten 7 tinggal meninggal, sing litune niku istri-istri sedanten jalare setunggal. Nggih gentosan sing gentosi bae niku. Cuma sing fokus niku tamu Bu Sumini. Sing litune mboten. Bu Sumini sendiri mulai tahun berapa Pak jualannya? Mulai jualan sekitar tahun 70. 70 sudah mulai Bu Sumini jualan. 70. Niki dulu Pak, di sekitar sini niku dulu sampai sekarang itu memang penjual dawet Jabung sudah banyak nopo? Dereng. Niku mungkin sekitar lek sak. Kula kan kelahiran di Jumpat. Sak inget kula niku mriki niku sing enten mriki kilen niku setunggal. Etan minggu setunggal kaler gen sabin niku setunggal. Niku tahun 8 pinten nggih 8 sekitar 82 83. Nek sak menika, Sak menika enten nek 3 doso. 30 Sekitaran perempatan kiri kanan. sekitar perempatan ada sekitar 30 kurang lebih. Pak, saged diceritakne mitos dawet Jabung perkara lepek dan lain sebagainya nih. Sakjane niku lek perkara mitos iki karena napa nggih? Lepeke namung setunggal niku sing jelas niku yang luar kota lah.
kan otomatis dereng ngertos. Gitu tarik-tarik lah Pak. Ngoten. Nek Asli. mitosnya itu tidak benar ya. Lek mitos nek kejadian dereng nanti nih. Jadi karena keterbatasan lepek. Nggih. Nah, nggih. Nek bedanya dawet jabung kali dawet-dawet yang lain ini napa Pak? Sing jelas dawet jabung niku bahanipun tepung aren. Nek lintune kan kadang beras enten sing saking nopo peten tos sing lintune nggih karo Rasanya lebih ke gurih. nggih anu. Lah cita rasane niku aren nggih netral nggih, cuma kan karena bumbune niku nggih garam kalih gula kalih napa pelengkap tape kepon napa niku. Nambah. Terima kasih Sobat Arsip dan Sobat Pustaka telah membersamai kita pada penelusuran kali ini. Jika sedang di Ponorogo, jangan lupa mampir menikmati kesegaran dawet jabung khas Ponorogo ya Sobat. Salam arsip dan salam literasi.